Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ayolah ikhwah, anggota grup Dirasat Islamiyah dimanapun Anda berada, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla berkat kemurahan, taufik, dan ma'unahnya. Kembali saya dapat hadir untuk bersama-sama tafaqquh fi dinillah. Semoga program ini menambahkan iman, mengobarkan semangat beramal, dan memperluas hazanah keilmuan kita. Tidak luput tentunya salawat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, dan pengorbanan tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Di antara etika ketika kita berdoa agar doa kita mustajab, dikabul Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan kita mencari faktor-faktor pendukung yang menjadikan doa kita lebih potensi diterima. Misalnya waktu-waktu yang mustajab. Seperti akhir malam, ketika Anda sedang sujud, ketika Anda telah menyelesaikan bacaan tasyahud Anda di tasyahud terakhir, ketika Anda sedang mendengarkan azan atau sedang menunggu waktu sholat dikumandangkan iqamat antara azan dengan iqamat, ketika khatib telah naik ke mimbar dan hingga akhirnya khatib menyelesaikan khutbahnya atau menyelesaikan sholatnya, dan di waktu-waktu akhir di hari Jumat, itu termasuk waktu yang mustajab. Pilihlah waktu-waktu yang istimewa untuk mengutarakan hasrat dan permohonan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala misalnya di setiap malam akhir, di sepertiga akhir malam, Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan, selalu berfirman, hal min sa'ilin fa'u'tiya su'la. Adakah pada waktu ini dari hambaku yang meminta dan mohon kepadaku? Niscaya akan aku kabulkan permintaannya. Kalau Anda pada waktu yang mustajab itu sadar bahwa Anda butuh pada kesehatan jiwa sebagaimana Anda butuh pada kesehatan raga, maka manfaatkan kesempatan. Optimalkan kesempatan yang Anda dapatkan itu untuk memohon keselamatan hal yang paling istimewa dalam hidup Anda, yaitu jiwa Anda. Raga cepat atau lambat pasti akan mati. Kalaupun Anda bisa menjaga raga Anda dari berbagai mara bahaya, tapi cepat atau lambat Anda harus pasrah dengan garis kodrat ilahi, Anda harus mati. Tetapi jiwa tidak akan pernah mati. Jiwa sejak Allah ciptakan akan terus berada sejak di alam arwah, kemudian terlahir ke dunia, kemudian masuk ke alam barzah, kemudian nanti di alam akhirat, jiwa akan terus eksis. Karena itu, mohonlah kepada Allah SWT agar jiwa Anda yang selalu eksis itu bisa eksis dengan penuh kesehatan, bersih, suci, tidak ditumbuhi benalu, tidak ditumbuhi penyakit jiwa. Dan pintakanlah kesucian jiwa itu di waktu-waktu yang mustajab. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun zakkaha. Ya Allah, berikanlah kesucian jiwaku. Wa zakkiha anta khairun zakkaha, sucikan jiwaku. Karena Engkau lah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha maulah. Engkau lah yang mengurus jiwaku dan Engkau lah yang menguasai jiwaku. Subhanallah. Di antara etika yang seharusnya Anda lakukan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Anda sedang meminta sesuatu yang paling istimewa dalam hidup Anda, itu jiwa Anda, kesucian jiwa Anda, keselamatan jiwa Anda, mintalah, sampaikanlah permintaan itu di saat Anda sedang dalam kondisi sempurna, sedang bersuci, dalam kondisi suci dari hadas ataupun najis. Kemudian Anda sedang menghadap kiblat sebagai satu isyarat bahwa Anda betul-betul fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara etika yang seharusnya Anda lakukan agar doa Anda meminta kesucian jiwa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, ialah Anda terlebih dahulu memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah bahwa jiwa Anda secara otomatis akan terbasuh dari noda-nodanya, akan terbebas dari kotorannya
ketika Anda bercermin di hadapan jiwa yang di hadapan Allah, zat yang maha suci, maha bersih. Ketika Anda memuji, mengakui kesucian Allah, mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala, pengakuan ini akan meluruhkan noda-noda dosa Anda. Karena pengakuan akan kesempurnaan Allah itu menjadi inspirasi bagi Anda sendiri. Ketika Anda mengatakan ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha mengurusi segala urusan, maha mandiri sehingga tidak butuh kepada bantuan siapapun, maka pengakuan ini akan menghapuskan kesombongan, menghapuskan kelalaian, ghaflah yang ada dalam diri Anda. Karena Anda ingat, Anda sadar bahwa ternyata Anda akan segera mati. Anda pun akan mati. Yang selalu hidup itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mandiri, tidak butuh kepada apapun, namun Allah lah yang memberi segala sesuatu kepada siapapun dan apapun. Pengakuan akan qayyumillah, kemandirian Allah dalam mengurus makhluknya. Dalam segala hal Allah maha tidak butuh kepada siapapun. Itu akan meluruhkan kesombongan Anda, keangkuhan Anda yang merasa berkuasa, merasa kaya, merasa mampu, dan merasa bisa. Semua itu akan luntur ketika Anda mengakui bahwa yang maha kuasa, yang maha mengatur, yang maha mandiri hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.